Keren. Kalau saya sendiri, pengalaman saya pertama kali memilih hidup membiara ini dari kecil memang sudah pengen jadi suster begitu kan. Saya jatuh cinta, asik. Jatuh cinta dengan jubah para suster. Pertama kali melihat para suster, kok jubahnya, maksudnya bajunya pakaiannya itu kok beda dari kami gitu kan, kok putih semua gitu, terus yang di atas kepalanya itu apa ya gitu kan. Sering berpikir seperti itu, lalu bertemu dengan mereka, bercengkrama begitu dengan para suster gitu kan. Kok baik banget sih mereka, kok lembut banget gitu. Terus juga akhirnya lama-kelamaan jatuh cinta itu semakin dalam. Gimana sih kayak orang jatuh cinta? Kata suster, kepikiran gitu kan. Saya sempat mengubur perasaan saya. Iya, perasaan saya untuk menjadi suster itu dalam-dalam. Karena juga ya, saya berpikir saya anak pertama begitu kan. Belum tentu orang tua saya membolehkan. Dan benar, jatuh cinta yang saya kubur itu dalam-dalam itu lama sekali. Sampai akhirnya saya bisa berani memutuskan untuk menjadi suster itu lama sekali. Karena saya masuk suster juga sudah bekerja dulu begitu kan. Ketika saya bekerja, hidup itu sangat enak gitu. Apapun yang saya mau saya bisa beli karena saya sudah punya uang, saya sudah bisa mencari sendiri begitu kan. Tapi seperti pasti yang saya cari begitu kan, setiap kali saya melihat suster di mana-mana, maka saya itu tidak pernah lepas gitu dari suster itu. Ya ampun, enggak ya, kapan ya aku bisa pakai baju itu kayak gitu, kapan ya aku bisa pakai kerudungnya itu, slayernya itu begitu kan. Akhirnya setelah semakin dewasa dan saya berpikir juga tidak mungkin orang tua saya akan selalu melarang saya begitu. Akhirnya saya memilih untuk hidup membiara, meskipun sebenarnya hidup di luar itu jauh lebih enak karena kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau, kita bisa bekerja. Hidup di luar itu kan bebas gitu kan, nggak ada aturan. Ketika menjadi suster itu, kita itu harus ada aturan, hidup dalam aturan begitu. Hidup kita itu harus diatur. Dan ya ketika saya memilih menjadi seorang suster dan hidup membiara ini, banyak hal baru yang bisa saya dapatkan dan sebenarnya mudah kalau kita jalani dengan hati yang bahagia. Nah, itu dia sih, itu dia kuncinya. Dan kenapa saya memilih KFS ini? Yang pertama kan kongregasi KFS itu kongregasi Fransiskanis Sambas. Berarti suster-susternya adalah seorang Fransiskan begitu. Kebetulan saya juga sekolah di sekolah yang notabene dulunya adalah Fransiskan, jadi sudah begitu banyak mengenal Fransiskan. Fransiskus Asisi begitu. Fransiskus Asisi yang cinta akan sederhana, cinta akan alam begitu kan. Dan itu manusia yang belum bisa hidup dalam kesederhanaan begitu, kemiskinan gitu. Maunya itu apa yang saya pengen itu bisa saya dapatkan gitu kan. Nah, ternyata setelah menjadi suster ini sempat ada pergulakan dalam hati. Wih, jauh banget dari perkiraan saya. Saya pikir ya hanya hidup sederhana begitu, ternyata jauh begitu. Tapi sejauh ini sih ya masih berkat rahmat Tuhan, masih bisa berjalan, masih bisa berbahagia bersama dengan saudari-saudari saya. Di sini kami itu banyak loh, dari berbagai suku dan dari berbagai budaya berkumpul bersama menjadi satu, menjadi KFS begitu. Akhirnya saya memilih kongregasi Fransiskanis Sambas juga karena jubahnya ini. Saya senang dengan jubahnya. Nggak tahu kenapa. Saya melihat KFS itu dari YouTube. Saya tidak pernah bertemu dengan suster KFS karena saya berasal dari Sumatera, kan. Tapi saya lihat, saya senang dengan jubah dan kerudungnya. Nggak tahu kenapa. Ya itulah mungkin pergerak jatuh cinta gitu kan. Pergerakan dari dalam hati saya yang buat saya akhirnya ya udah saya masuk kongregasi Fransiskanis Sambas saja. Begitu. Jadi gimana gitu, kita harus ngajak kaum muda putri-putri OMK untuk ikut bergabung bersama kita. Mari kaum muda bergabung bersama kami di kongregasi Fransiskanis Sambas. Terima kasih. Ditunggu.